Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Henry Pradana Montoya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang 8 algoritma sorting dengan menggunakan web Visual Bonnet. Nah, langsung saja kita ke webnya. Di sini kita pilih sorting. Nah, sebelum itu, jika kita sudah klik sorting tadi, di dalam ini otomatis akan ada semua tipe algoritma sorting itu. Yang pertama ada bubble sort, yang kedua selection sort, yang ketiga insertion sort, yang keempat merge sort, kelima quick sort, keenam random quick sort, ketujuh counting sort, dan yang terakhir ada radix sort. Nah, kita yang ke pertama itu bubble sort, yang dimana bubble sort ini melakukan perbandingan antara setiap elemen, kemudian melakukan penukaran jika terdapat elemen yang tidak sesuai urutannya atau salah, sehingga perbandingan akan terus dilakukan secara terus menerus sehingga tidak ada pertukaran lagi atau sudah terurut. Langsung saja kemudian kita sort. Nah, seperti ini. Dia akan melakukan perbandingan dari indeks pertama ke indeks kedua dan akan dilakukan secara otomatis pertukaran jika ada yang nilainya lebih kecil. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Sudah terurut ya. Dia akan melakukan indeks pertama akan membandingkan ke indeks kedua dan melakukan pertukaran secara langsung jika indeks kedua ini lebih kecil dari indeks pertama. Nah, selanjutnya kita ke selection sort. Nah, selection sort ini menjelaskan suatu metode pengurutan yang membandingkan elemen yang pertama ini dengan elemen berikutnya sampai ke elemen yang terakhir. Nah, elemen pertama akan melakukan perbandingan ke semua elemen ini, bilangan ini, sampai ke elemen yang paling terakhir. Jika ditemukan elemen lain yang lebih dari kecil dari elemen yang membandingkan ini, maka akan dicatat posisinya dan langsung ditukar. Nah, dicatatnya nanti ini akan ditandai dengan warna merah, dicatat sebagai yang terkecil, dan akan dilakukan langsung ke indeks pertama, dilakukan pertukaran jika nilai yang ditandai ini lebih kecil di antara yang dilakukan perbandingan ini. Metode selection insert sort ini seperti tadi, dari suatu nilai yang terkecil dan kemudian menukarnya dengan elemen yang paling awal, lalu membandingkan dengan elemen yang sekarang yang dibandingkan ini. Nah, langsung saja kita sort saja. Seperti ini, jika terdapat yang paling terkecil maka akan ditandai seperti ini. Dicatat ya, dicatat sebagai yang terkecil dan langsung ditukar ke indeks pertama, ke awal. Seperti ini. Dicatat seperti ini, ditandai. Seperti ini. Maka akan langsung otomatis ditukar jika ada yang terkecil. Sebelum ditukar itu akan ditandai, dicatat seperti yang terkecil ini, dicatat warna merah ini, yaitu dicatat sebagai yang terkecil. Dan maka akan dilakukan pertukaran jika nilai terkecil ini lebih efisien ya dari yang sebelumnya. Nah, seperti ini. Maka
selection sort sudah berhasil, pokoknya sudah dijalankan. Seperti ini metodenya. Kemudian kita yang ketiga yaitu insertion sort. Nah, insertion sort ini metodenya metode itu merupakan pengurutan data yang membandingkan dengan dua elemen data pertama. Itu membandingkan dua elemen data pertama, kemudian membandingkan elemen-elemen data yang sudah diurutkan. Kemudian perbandingan tersebut akan terus diulang secara terus-menerus sehingga tidak ada elemen yang tersisa lagi atau sudah terurut semua. Jadi kita langsung sort saja. Nah, seperti itu. Lakukan langsung dua ya. Dua langsung. Bisa juga lebih jika nilai yang dibandingkan itu lebih besar. Seperti ini. Dia akan membandingkan jika nilainya lebih besar maka akan bergeser seperti ini. Nah, kemudian kita ke yang selanjutnya yaitu itu merge sort, yang dimana metode merge sort ini pengurutan lanjut sama dengan nanti ini merge sort ini akan sama dengan quick sort. Metode ini juga menggunakan konsep divide and conquer, yaitu membagi data S dalam dua kelompok. Yang kita pusat seperti ini. Dia akan membagi dua kelompok ya. Nah, seperti ini. Dia membagi dua kelompok lalu membandingkan mengurut ini. Nah, mungkin seperti ini metodenya. Langsung saja kita ke quick sort, yang dimana quick sort ini menjelaskan bahwa sebuah algoritma string dari model divide dan conquer sama seperti merge sort tadi, yaitu dengan cara memproduksi tahap di tahap membentuk kelompok. Quick sort ini merupakan yang sangat cepat dibandingkan algoritma sebelumnya, karena algoritma quick sort ini melakukan sorting dengan membagi masalah menjadi masalah di sub sehingga sorting tersebut menjadi lebih cepat walaupun memakan ruang memori yang besar. Seperti tadi itu menjadi kelompok. Nah, selanjutnya random quick sort. Nah, yang dimana metode pengurutannya ini data yang lebih efisien dan memiliki kompleksitas algoritma yang sama dengan algoritma yang lain. Cara kerjanya yaitu dengan cara membandingkan suatu data lain yang memiliki jarak tertentu sehingga membentuk sebuah sublist. Nah, langsung saja kita sort. Itu akan membentuk sublist seperti ini. Nah. Mungkin ini untuk random quick sort. Kemudian kita ke counting sort. Nah, yang dimana counting sort ini merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara menghitung jumlah kemunculan
dari setiap data yang berada di dalam array ini. Jadi dia itu menghitung berapa banyak kemunculan eh, data yang muncul dalam array. Kita langsung solve saja. Seperti ini. Seperti ini. Nah, mungkin seperti ini untuk metodenya. Kemudian kita lanjut ke radix sort. Nah, yang dimana radix sort ini ya ini metode sorting yang ajaib ya, bisa dibilang ajaib karena yang mana mengatur pengurutan nilainya ini tanpa melakukan beberapa perbandingan pada data yang dimasukkan. Secara harfiah, radix dapat diartikan sebagai posisi dalam angka pada sistem desimal, radix dalam digital maupun dalam angka desimal. Nah, langsung saja kita sort. Seperti ini. Radix sort ini tidak melakukan perbandingan ya, dia mengurutkan seperti ini. Seperti ini. Dia itu disusun kemudian diatur. Nah, seperti ini. Ya mungkin ini saja dari untuk visualisasi VisualGo dari web VisualGo.net. Kita close saja. Nah, kemudian kita lanjut ke Flogoritma ya, yaitu Flogoritma membuat flowchart algoritma ini bilangan sorting ini. Nah, kita langsung saja masuk di flowchartnya, Flogoritma exe-nya, aplikasinya. Maaf, di sini laptop saya lalot. Oke, selanjutnya kita akan membuat algoritma flowchart-nya. Langsung saja kita buka aplikasinya dulu. Nah, di sini pertama kita akan membuat algoritma sorting bubble sort. Nah, di sini sudah ada. Nah, langkah pertama untuk membuat kita akan buatkan deklarasinya dulu. Kita isikan nama variabel angka saja, misal variabel n, i dan j ya. Di sini tipe data integer. Oke. Selanjutnya kita di sini isikan assignment-nya. Nah, di sini untuk variabel kita isikan itu variabel n, dan expression-nya ini misal jumlah datanya, banyak datanya. Jadi kita isikan, misal kita isikan 12 saja. 12. Kemudian kita isikan deklarasinya kembali. Nah, di sini nama variabelnya itu kita isikan data ya, data. Kemudian kita isi centang array. Array size-nya itu n.
Oke. Kemudian kita buatkan lagi assignment-nya. Di sini kita isikan pertama variabel data dengan indeks 0. Indeks pertama ya. Kita misal angkanya kita isikan saja misal 12 lah. 12. Kemudian kita copy saja ini. Kita paste sebanyak 12 ya, karena ini baru 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, kita lihat dulu. Ada 1 2. Nah, di sini kita ganti indeksnya ya, jadi indeks 1 jumlah nilainya misal kita isikan 2. Di sini kita ganti indeks 3. Misal kita isikan saja 1 ya, 1. Kemudian di sini indeks ke berapa tadi? 3. Tadi berapa? 1 2 3. Di sini sini 2. Di sini indeks ketiga. Misal nilainya kita kasihkan 43 saja, 43. Kemudian indeks keempatnya kita kasihkan saja berapa? 3. Kemudian 1 2 3 4. Di sini indeks kelimanya kita kasihkan saja misal 56. Kemudian indeks ke-6 kita ganti ini 6. Misal di sini kita kasihkan saja berapa ya? -1 atau enggak apa-apa -1. Kemudian di sini data 7-nya. Indeks ke-7 kita kasihkan saja 0. 7. Kemudian yang ke-8 kita kasihkan saja misal berapa ya? 68 saja, 68. Di sini data sembarang ya. Kemudian indeks ke-9 misal kita kasihkan 17. Indeks ke-10-nya 10 misal kita kasihkan 40. Ke-11 nya kita kasihkan 4. 11. Kita kasihkan saja berapa? 7. Maaf ya teman-teman, di sini kita hapus saja 1. Kita delete. Karena indeks token 0 ini dihitung sebagai indeks pertama, jadi sampai indeks ke-11 saja. Nah, kemudian kita kasihkan output. Outputnya kita isikan titik 2.
kemudian kurung buka kurung siku, maaf ya, kita balas kurung, kemudian kita oke. Selanjutnya nah langkah di sini kita kasihkan perulangan for ya. Nah, for-nya di sini kita isikan variabel i, dan start value-nya itu kita mulai dari 0, dan setiap n value-nya itu n dikurang 1. Ya, di sini direction-nya kita increasing saja, step by one. Kita oke. Kemudian kita di sini kita klik kanan, kita isikan output lagi. Nah, outputnya di sini kan untuk balasnya di atas ini output pertama kan kita buka siku. Kemudian kita di sini untuk kita isikan dulu. Kemudian dan data index KI. Kita oke. Nah, di sini kita tambahkan lagi output 1. Outputnya di sini kita isikan untuk balas kurungnya ya. Di sini baru balas kurung ya teman-teman. Sorry tadi. Titik 2. Dan balas kurung siku ya. Oke. Kemudian di sini kita tambahkan lagi declare-nya. Nah, di sini declare-nya misalkan tadi di atas integer n ij. Nah, di bawah sini kita isikan variabel m. Kemudian kita oke. Selanjutnya kita kasihkan lagi argument-nya. Argument di sini kita isi m sama dengan variabel n. Nah, sebelum itu output di sini kan untuk mengeluarkan kenapa ada integer m? Karena ini untuk memulai bubble store-nya. Jadi kita kasihkan komen di sini. Kita kasihkan komen memulai bubble sort. Nah, langkah selanjutnya kita kasihkan lagi declare-nya, yaitu declare. Nah, declare di sini kita ganti tipe datanya, kita jadi boolean. Nah, boolean ini kita isi variabel itu ada pertukaran. Ada pertukaran. Nah, di sini kita centang ya. Size-nya sorry. Nah, di sini error karena variabel name-nya kita kasihkan spasi ya. Sorry, maaf. Ini ada pertukaran. Kemudian kita exit lagi. Di
sini kita kasihkan variabel, jika variabel ada pertukaran sama dengan true ya, betul true. Nah, di sini kita kasihkan perulangan for lagi. Maaf, di sini bukan for dan maaf, salah. Kita hapus ini. Sorry. Delete. Nah, di sini kita memakai perulangan while ya. While. Nah, while di sini kita isikan lagi segmennya. Maaf. Kok begini? Segmennya kita isikan jika ada pertukaran sama dengan false. Nah, di sini sudah kita pakai perulangan for. For-nya ini kita isikan variabel i, start value-nya 1, and value-nya itu m dikurang 1. Karena kita tadi mulai dari start value yang di atas itu start value-nya 0, dan di sini untuk variabel m itu m kita pakai m kurang 1. Direction-nya sama, increasing, kita oke. Nah, di sini kemudian kita tambahkan if. Nah, if-nya ini di sini kita isikan data kurung siku itu indeks i dikurang 1 balas siku, kemudian lebih besar dari data i. Kita oke. Nah, di bagian sini kita isikan declare-nya lagi. Di sini tipe datanya integer, kita kasihkan tempo. Nah, kemudian kita kasihkan insignia lagi. Ini itu temp sama dengan data siku i kurang 1 ya. Kita oke. Kemudian kita isikan segmennya lagi. Nah, segmen di sini kita isikan data tadi, data i kurang 1 itu sama dengan data i, kembalikan dari yang tadi ya, data i. Kemudian satu lagi kita bikinkan lagi data itu sama dengan temp. Kita oke. Nah, terakhir kita isikan hasilnya lagi. Variabel itu jika ada pertukaran sama dengan itu true ya, kita isikan true. Nah, di sini yang untuk
perulangan for-nya di sini kita isikan apa ya? Kita kasihkan penjelasan bahwa variabel n itu dari kn tadi n kurang 1. Nah, di sini kita akan output, kita kasihkan komen di sini ya. Di sini kita cetak hasilnya ya. Hasil sorting. Nah, outputnya itu kita isikan kayak yang tadi di atas tuh, T2 kemudian siku balas kurung siku. Kita pakai ulangan for lagi. Nah, di sini kita outputnya kayak tadi, kasih kemudian diikuti dengan dan data i. Sorry, tidak apa-apa. Data i, sorry, itu maaf di sini error karena perulangannya belum kita isi. Variabel itu variabel i kita start dari 0 dan n value-nya itu kayak tadi n kurang 1, increasing step by 1. Oke. Nah, ini kita oke. Expression of number string. Oke, maaf di sini error karena outputnya itu kita isikan juga di sini. Tuh. Masih error. Oke, maaf di sini kita apa ya? Kita salah, kita di sini kita hapus new line-nya ya. Sini. Sini juga. Nah, kemudian yang terakhir kita outputnya ini itu balas kurung di atas ya, balas kurungnya, kemudian masih balas kurung sikunya. Nah, kemudian kita jalankan kanan. Masih ada kesalahan. Nah, di sini kita lupa isi ya, sorry. Untuk perulangan while-nya maaf di sini kita lupa untuk perulangan while-nya, itu ada pertukaran itu sama dengan true. Maaf, oke, kita jalankan. Nah, di sini sudah ada datanya, kita sudah muncul. Oke, di sini masih ada kesalahan karena di sini kita lupa untuk hilangkan new line-nya. Sini juga hilangkan new line. Nah, kita jalankan. Belum mana ya. Nah, di sini sudah muncul tapi datanya belum terurut sesuai urutannya.
merah. Kita cek lagi. Oke, kita cek lagi. Oh, ternyata di sini data untuk indeks 9 itu tidak ada ya. Maaf. Jadi kita isikan lagi. Kita isikan data indeks ke 9. Misal kita isikan 90 9 misalnya. 9. Salah, maaf di sini. Oke, kita run. Nah, variable is data tempo. Maaf, di sini lagi ada salah, yaitu data kita isikan data ini. Karena sebelumnya itu ada data I ya teman-teman. Maaf. Kita jalankan lagi. Nah, di sini data yang kita masukkan itu indeks 0 itu 12, 2, 1, 4 dan diurutkan seperti ini. Jadi mungkin untuk bubble sorting kita itu sudah berhasil. Nah, seperti ini. Nah, di sini sudah kita buatkan untuk yang sorting bubble sort. Nah, selanjutnya kita buat sorting yang kedua, yaitu insertion sort ya. Kita buat file baru. Nah, di sini untuk insertion sort ini kita juga mau menggunakan declare. Di sini kita kayak tadi tipe datanya integer, kita kasihkan nama variabel saja n, i, j, dan k ya. Oke. Nah, kemudian untuk segmennya lagi kita isikan di sini untuk variabel n kayak tadi saja, kita isikan 12. Untuk nilainya kita ikuti saja yang dari bubble sort tadi, yaitu seperti ini nilainya. Kita copy saja. Kemudian sebelum itu kita declarekan lagi itu integer, data integer. Tidak di sini data, ketikkan data kn. Kemudian di sini array ya, size-nya maaf, di sini data size-nya n. Nah, seperti ini. Untuk angkanya tadi kita paste saja dari yang sebelah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, di sini untuk yang seperti yang tadi, kalau kita ambil yang kopas saja ini, data ke 0 itu 12, data indeks pertama itu 2, kemudian 2 ini 1,
43 keempat itu tadi itu 3 juga. Di sini sudah kita tulis manual. Kemudian indeks kelimanya tadi 56. Indeks ke-6-nya itu min 1. Indeks ke-7-nya itu 0. Kemudian yang 8 ini 68. Kemudian yang 9 itu 9. 9, 10. 10 itu tadi 40 ya. 40. Kemudian yang ke-11 itu 7. Nah, di sini angka selanjutnya kita output lagi. Nah, di sini kita kasihkan komen juga. Cetak array ya. Kita langsung saja output. Kita output. Nah, output ini seperti yang tadi kita titik 2 dan kurung siku. Nah, di sini kita hilangkan nilainya ya. Nah, kemudian kita pakai perulangan for. For ini untuk variabelnya itu variabel i, start volume itu 0 dan valuenya n kurang 1, increasing seperti ini. Kemudian kita output lagi. Ini outputnya dan data i. Kemudian nilainya kita hilangkan. Oke. Nah, ini outputnya satu lagi. Kita output lagi. Outputnya itu untuk balas kurung ya. Balas kurung siku tadi. Kemudian kita mulai insertionnya, insertion sortnya. Kita pakai assignment. Di sini indeks i, variabel i sama dengan 1 ya, sama dengan 1. Nah, kemudian kita pakai perulangan while. Dan ini lebih kecil dari n. Kita oke. Kemudian di sini kita deklarasikan lagi integer sama dengan 10 ya. Oke. Kita asign lagi 10 ini sama dengan data i. Kemudian kita declare lagi. Di
Sini kita ganti datanya, tipe datanya itu tipe data boolean. Kemudian di sini next. Kita segmen lagi. Next ini sama dengan true ya. True. Dan yang terakhir kita segmen lagi. Variabel kita tekan tadi di atas variabel n, i, j dan k. Kemudian di sini variabel j sama dengan i ya. Sama dengan apa ya? Ini kita buatkan lagi satu segmen lagi. Itu juga next itu sorry. Di sini bukan ada segmen. Delete. Ini tuh perangan while ya. Next itu sama dengan true. Kemudian di sini kita pakai ulangan if ini temp. Jika temp lebih kecil dari data j kurang 1, true-nya kita segmen ya, yaitu data j itu sama dengan data j kurang 1. Oke. Kemudian satu lagi variabel j sama dengan j kurang 1. Nah, false-nya itu ini next sama false itu false. Nah, di bawah sini kita pakai ulangan if lagi. If terus itu kan sini kita isikan jika next false-nya false, gagal, tidak betul. Jadi kita di sini di sini itu next false ya. False. Ya next false. Kemudian yang di sini kita tuliskan aksinya lagi itu untuk penjelasan data j-nya. Data variabel j itu sama dengan temp. Nah, kemudian di sini variabel i itu sama dengan i tambah 1. Nah, kemudian di sini kita akan mencetak, jadi kita akan outputnya itu kayak tadi. Kemudian next new line-nya kita hilangkan. Kemudian pengulangan for itu dari variabel i, start value-nya itu 0, and value-nya itu n kurang 1. Ini outputnya itu titik 2. Kemudian data i.
Nah, yang terakhir itu output untuk balas kurungnya ya. Nah, coba kita jalankan. Oh, maaf. Jadi if-nya di sini belum kita isi ya. Maaf. If di sini kan di sini sudah kurang J kurang 1. Jadi di sini kita isikan J itu lebih kecil atau sama dengan 0. Maka next false ya. Nah, di sini ada lagi kendala. Then data I. Coba kita lihat. Nah, kita lihat yang tadi tempat kita jalankan. Klik. Oh, maaf. Di sini ada data 11 ya. Ini kita data 11. Tadi data 11 nya itu ada 7 ya. Kita jalankan. Nah, di sini untuk insertion sort kita ini sudah berhasil. Nah, ini hasilnya. Nah, mungkin ini saja yang untuk insertion sort. Kemudian kita ke sorting yang selanjutnya, yaitu selection sort. Nah, di sini kita akan buat selection sort. Kita kecilkan untuk insertionnya. Ini tadi untuk yang bubble ya. Kemudian kita perbesar ini. Nah, untuk apa? Selection sort ini langsung saja kita jalankan. Nah, di sini kita untuk selection sort kita butuhkan juga declare-nya, yang dimana variabel kita kayak yang tadi saja, variabel n ini dan j. Kemudian yang apa untuk ini juga kayak tadi 12, sebanyak 12 juga, 12 saja. Nah, di sini untuk selanjutnya kita isikan juga di sini, yang dimana data variabel integer kita array, kemudian variabel data size-nya itu n. Untuk mempersingkat kita copy saja yang dari insertion atau bubble sortnya kan kita sama-sama pakai 12 ya, banyaknya 12, jadi kita copy saja. Nah, di sini untuk outputnya satu lagi kita pakai ini. Kemudian kedua balas kurung siku ya, balas kurung siku. Kemudian kita run. Nah, di sini penyeleksiannya begini, sepertinya sudah tampil. Mungkin penjelasan mengenai algoritma selection sort ini. Jadi mungkin kita bisa lanjut yang ke algoritma selanjutnya, yaitu merge sort.
Nah, selanjutnya kan merge sort. Di sini sudah kita buatkan logaritmanya, yang dimana kita copy paste tadi sama saja. Di sini integer variabel nijk sama, dan yang sini outputnya kita pakai perulangan for output data. Nah, di sini untuk yang call-nya ini, kita di sini mengisikan merge sort data, variabel n. Nah, kita langsung jalankan saja seperti ini. Tadinya nilainya teracak seperti ini dan diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, selanjutnya kita ke quicksort, dimana quicksort ini cara pengerjaan untuk flow algoritma itu hampir sama saja dengan yang sebelumnya. Kita memakai array. Nah, di sini sedangkan juga di sini. Dan di sini call untuk memanggil, untuk yang gunanya untuk call di sini yaitu untuk memanggil data ya, untuk memanggil data yang ada di perulangan for yang tadi. Seperti ini quicksort, kita tuliskan nama sortingnya quicksort data 0.n kurang 1. Kita jalankan seperti ini. Kemudian yang random quicksort. Nah, yang dimana random quicksort ini hampir sama juga, tapi dia memanggil yang seperti juga ini. Random quicksort ini hampir sama dengan quicksort tadi. Dia sama-sama memakai yang cara memanggil datanya itu memakai sorting quicksort seperti ini. Kita jalankan, hasilnya juga seperti ini. Kemudian selanjutnya itu counting sort. Nah, yang gimana counting sort ini sudah kita kasihkan komen. Nah, seperti ini. Nah, yang quicksort ini sama juga, kita memakai 12 data sama yang tadi. Nah, ini kan sudah kita buatkan semua. Nah, untuk yang declare-nya di sini kita isikan minimal dan max. Minimalnya itu 99.999 dan maksimalnya itu min 99.999 begini. Nah, untuk perulangan if-nya di sini kita isikan data i lebih besar dari max, itu bilangan max-nya ini, maka true, maksudnya di sini data i. Data i-nya itu yang ada di sini ya. Kemudian minimalnya itu min 99.999. Nah, di sini declare-nya juga itu pakai kita bilangan-bilangan integer dan kita isikan seperti ini, ncount sama dengan max dikurang min tambah 1. Nah, integer array di sini. Nah, yang di sini bagian untuk dan di sini for pengulangan for-nya di sini, perulangan for-nya untuk di sini kita pakai juga declare, yaitu value, dan exec-nya itu value sama dengan data i, dan j, variabel j-nya sama dengan value dikurang min. Minimalnya tadi itu 99.999 ya. Nah, dan di sini untuk variabel k dikategorikan bilangan integer dan k itu sama dengan 0. Variabel ini sama dengan 0, konten 1 kurang 1 ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini untuk menghasil cetak hasil sortingnya itu kita di sini sama seperti biasanya. I mulai dari 0 dan n value-nya itu n kurang 1 ya. Kita langsung jalankan saja. Nah, seperti ini. Yaitu mengurutkan ya, mengurutkan juga dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, mungkin ini satu lagi ya.
itu radix sort, di mana radix sort ini dikategorikan lebih rumit ya. Seperti ini. Dimana pakai juga integer mask. Next level. Nah, kita jalankan. Nah, seperti ini. Dia itu kalau radix sort itu mengurutkan sesuai dengan bilangan banyaknya yang muncul. Dia itu tidak membandingkan ya. Dia itu langsung mengurutkan sesuai dengan angka dari yang terkecil hingga terbesar itu, tapi sesuai dengan banyaknya yang muncul, yang sering muncul di array itu. Nah, mungkin saja untuk penjelasan mengenai flowchart, algoritma flowchart untuk 8 sorting bilangan ini, sorting. Mungkin ini ada sekali lagi tidak buka, ini untuk bubble, ini insertion, ini ada selection, merge sort, quick sort, random quick sort, counting sort, dan reduce sort. Nah, mungkin ini saja dari untuk pembahasan mengenai flowchart algoritma bilangan sorting ya. Nah, selanjutnya langsung saja kita masuk ke NetBeans-nya. Nah, di sini sudah kita buatkan project. Langsung saja. Yang pertama kita akan membuat bubble sort ya. Bubble sort. Nah, sini kita pakai array list. Kemudian kita deklarasikan pakai bilangan integer. Kemudian kita new array list. Nah, di sini kita pakai metode scanner karena kita akan menginput nanti scanner scan sama dengan scanner. Kemudian sini kita isikan sistem. Kita pakai sistem in ya. Kita pakai sistem in. Kemudian kita enter. Nah, di sini merah. Merah. Di sini merah karena kita belum impor ya. Kita klik saja. Nah, kemudian kita masukkan integer panjang, kita scan dot. Jadi kita pakai next in, kemudian titik koma. Nah, di sini kita pakai perulangan for, kita tab. Nah, dimana 10 ini kita ganti jadi variabel panjang, nama variabel ini panjang. Kemudian kita sort ya, sort, kita kasih keterangan nilai indeks ke i, kemudian kita tambah i. Yang kita taruhkan spasi ya. Kita di sini taruhkan titik 2. Kemudian integer nilai sama dengan kita scan lagi, scan dot next in.
kemudian titik 2. Kemudian ini kita add ya, add, kemudian kita kasih masuk nilai. Nah, sini merah, langsung ke sistem. Di sini harus dipanggil di sistem. Nah, di sini kita keluar untuk memanggil, kita shoot di sini. Kita shoot. Nah, di sini kita kasihkan aba-aba sebelum di sorting. Dengan plus ARR, kemudian kita pakai perlangan for tab. Nah, di sini sebenarnya kita ganti dot. Nah, di sini untuk kita pakai size untuk ukuran. Nah, kemudian kita dalam for ada for tab. Di sini kita pakai dot size, tapi di sini kita kurang 1 ya, dan j++, dan kita if. Nah, di sini kita dot sini kita pakai integer, kemudian get. Nah, kemudian kita kasihkan indeks j. Jika lebih besar, get, maka j plus 1 plus 1. Nah, ini kita enter integer temp sama dengan sini kita copy saja ini get 1 ya. Maaf, di sini tidak ada j-nya, j plus, kemudian titik koma, r dot. Sini kita pakai set. Nah, set, kemudian variabel ini kita ganti dengan j. Kemudian j tambah 1 titik koma,
set J plus 1 tem. Udah titik koma. Nah, sini kita keluar lagi. Maaf ya. Nah, ini kita enter, kita sort. Di sini kita sort keterangan setelah di sorting ya, di sorting yaitu plus A. Coba kita run ya. Maaf di sini agak lemot. Error code. Nah, Java return 1. Sini ada kesalahan. Kita bilang sorting. Sini. Not ya. PKG-nya. Kita jalankan lagi. Nah, ini masih error. Kita cek. Nah, selanjutnya kita ke sorting yang kedua. Karena di sini sudah kita buatkan codingannya. Nah, di sini kan tadi bubble, jadi ini sudah kita buatkan codingan, jadi kita hapus. Kita hapus saja. Selanjutnya setelah bubble kita ada insertion. Nah, kita copy saja. Nah, ini filenya sudah kita upload ke GitHub. Jadi sudah tidak lagi. Kita paste saja langsung. Nah, ini laptop kita sangat banyak. Kemudian kita coba kamera ini. Nah, bisa kita lihat. Java implementation 7. Begini di. Nah, ini codingan untuk insertion sort. Ada import Java util, import Java language, public class Java app. Kemudian di sini kita pakai array list dengan tipe data integer, array new list. Kita pakai juga scanner scan. Nah, di sini integer array size. Nah, selanjutnya kita ke tipe sorting yang ketiga. Nah, ini kita hapus saja untuk melihat sorting selanjutnya.
Nah, kemudian ada merge sort. Sangat lambat. Nah, kita copy saja langsung. Nah, merge sort ini agak lumayan banyak. Kita lihat saja codingannya. Nah, seperti ini. Dia itu memakai Java, import Java ArrayList, juga memakai scanner. Nah, di sini dia apa? Memakai index start, index end juga. Nah, seperti ini. Ada mid elemennya juga. Nah, kemudian kita ke sorting selanjutnya. Kita hapus saja lagi ini. Ini di sini ada quick sort juga, radix sort, random quick sort, dan selection sort. Nah, kita langsung ke selection sort saja. Nah, kita copy. Nah, untuk selection sort ini juga memakai import Java util dan tidak memakai scanner, dia itu memakai Java lang math. Nah, juga inputkan juga tapi tidak memakai import Java scanner ya. Sini ada panjang ArrayList. Nah, seperti ini. Kita coba run. Di sini masih error. Java. Nah, ini untuk codingan apa? Tadi terakhir. Nah, di sini itu selection sort. Nah, kita ada lagi itu. Nah, di sini ada 8 ya, ada bubbles, insertion, merge, quick, radix, random, dan selection. Nah, ini yang terakhir untuk codingan selection sort. Bisa kita lihat. Nah, mungkin ini saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena laptop juga kurang mendukung, sering hang-hang ya. Jadi akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.